Sebelum kita mulai, teman-teman yang ingin mengikuti kajian ini agar bisa bersiap, siapkan bukunya, pena, stabilo. Kalau handphone atau laptopnya sudah hampir habis baterainya, dicas. Kita akan mulai kajian Hafsah binti Umar dari serial The Wonderful Sahabiyat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa Mufid TV Official, baik yang menyimak di YouTube maupun di Facebook, begitu juga teman-teman yang menyimak di channel kami Muflis Safitra Official, baik di YouTube maupun di Facebook. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali bertemu secara online dalam kajian The Wonderful Sahabiyat, Amazing Stories tentang para sahabat wanita Nabi SAW di zaman dahulu. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membaca ringkasan biografi Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Sebelum kita mulai kajian, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita buka di kolom chat dan saya meminta kepada teman-teman yang menyimak untuk bisa menuliskan fawaid yang didapat dari kajian ini. Setiap kali menemukannya langsung komen di live chatnya. Kemudian kami pilih satu dari komen-komen ini yang paling bagus untuk diberikan hadiah, dan sudah kami dapatkan satu nama, yaitu nanti saja ya di bagian akhir. Hadiahnya adalah buku ini, yaitu Suwar min Hayatis Sahabah, yakni kumpulan biografi atau cerita dari sahabat Nabi yang laki-laki. Akan tetapi ketika kami dalam proses memilih komentar dan fawaid yang paling bagus, sangat kesusahan karena begitu banyak yang harus dibaca dan sebenarnya berulang-ulang. Jadi misalnya ada 10 akhwat, masing-masing akhwat ini memberikan fawaid yang sama, cuman sedikit beda bahasanya. Ya. Begitu juga karena ada 4 tempat live, 2 Facebook, 2 YouTube, sehingga untuk melihat itu semua sangat banyak yang dibaca dan ada pengulangan-pengulangan. Sehingga untuk teknis hari ini kita ubah. Teman-teman yang dirahmati Allah, kolom live chat tidak untuk memberikan fawaid, tetapi hanya untuk tempat bertanya. Adapun fawaid, mohon maaf. Untuk fawaid, teman-teman nyatat dulu, mungkin di post-it seperti yang saya gunakan ini. Ya, ini saya pakai post-it. Saya ambil dari kertas kecil yang ada lemnya. Kemudian saya tempel di bagian belakang ceritanya. Saya tulis dulu satu persatu sampai ada kemarin 17 fawaid. Nah, nanti di bagian akhir saya akan sebutkan fawaid-fawaid yang saya dapatkan dari buku ini. Lalu kemudian teman-teman yang menyimak menuliskan terlebih dahulu fawaid-fawaidnya yang dia dapat sendiri.
Lalu nanti di kolom komentar, beda ya, live chat itu yang di sisi sebelah kanan kalau di laptop. Dan dia terus jalan sepanjang kajian berlangsung. Nah, tempatnya untuk memposting fawaid yang teman-teman catat bukan di live chat, tetapi di kolom komentar yang paling bawah. Jadi nanti kita ending dulu, stop kajiannya, baru teman-teman memposting sendiri-sendiri satu persatu fawaidnya. Dan kalau bisa memang tidak satu persatu, tetapi teman-teman mempostingnya sekali posting itu fawaidnya banyak gitu. Nah, saya kasih contoh kemarin ada misalnya Ummu Nadia, kemudian Ummu Iyas, Putri Oktaviani, Miranti Ummu Jauza, Yuni Puspita, Hamidah Rina Mantiri, Ummu Iyas lagi, Ukti Uli, ini banyak ya. Nah, satu orang satu persatu di minggu yang lalu, sehingga fawaidnya dia kayak balap-balapan gitu, selap-selip ya dengan teman-teman yang lain. Jadi kolom komentar nanti tidak dipakai untuk memposting fawaid, itu hanya untuk posting pertanyaan. Nanti kalau sudah di end, sudah selesai live-nya, baru teman-teman posting di bagian kolom komentar di bagian bawah. Dan teman-teman postingnya satu kali sudah tersusun rapi komentar fawaid yang didapatkan. Semoga bisa dipahami apa yang saya maksud. Dan nanti insya Allah pemenang untuk minggu lalu akan kami umumkan di bagian akhir kajian ini. Mari kita buka di buku yang kita bahas halaman 29, Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Sebagaimana yang saya sebutkan di pertemuan sebelumnya, kalau seorang sahabat ayahnya juga sahabat, atau sahabiyah ayahnya juga sahabat, maka kita mengucapkan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah merahmati keduanya. Keduanya karena dia, yaitu nama yang disebutkan sebelum bin atau binti, dengan nama yang disebutkan setelah bin atau binti, keduanya adalah sahabat Nabi. Mari kita baca. Wanita yang gemar berpuasa dan sholat. Dari Bani Saham yang ikut serta dalam perang Badar, hanyalah seorang sahabat mulia, yaitu Khunais bin Hadzafah bin Qais bin Adi As-Sahmi Al-Quraisy. Dia termasuk sahabat atau dia termasuk orang yang berhijrah 2 kali. Pertama berhijrah ke Habasyah bersama orang-orang muhajirin angkatan pertama, kemudian ke Madinah. Ya, karena memang hijrah pertama itu bukan ke Madinah tetapi ke Habasyah atau Ethiopia, tempat Raja Najasyi. Cuma tidak seluruhnya. Ada kloter pertama dulu yang diantaranya adalah Utsman bin Affan ya, beserta istrinya, yang nanti setelah ada hijrah yang kedua dan Nabi SAW hijrah yang kedua itu ke Madinah, baru kemudian yang Habasyah pergi ke Madinah juga dan bertemulah mereka berkumpul di sana. Nah, Khunais ini hijrah 2 kali, ikut ke Habasyah lalu ke Madinah. Ikut serta dalam perang Uhud, kemudian sesudahnya dia wafat di Darul Hijrah atau Madinah. Karena luka yang didapatinya di dalam perang Uhud, sehingga dia pun meninggalkan istrinya, wafat, dan istrinya adalah Hafsah binti Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Umar radhiyallahu anhu sangat bersedih atas nasib putrinya yang menjanda dalam usia muda 18 tahun. Umar radhiyallahu anhu semakin prihatin melihat kejandaan memakan masa mudanya. Masih 18 tahun.
menghisap semangatnya, mencekik keceriaannya. Umar radhiyallahu an mulai merasa gelisah dan sedih setiap kali dia masuk ke rumahnya melihat putrinya dalam kesedihan. Sesudah pertimbangan yang panjang, dia memutuskan untuk mencarikan suami bagi anaknya ini. Umar merasa tenang kepada sahabat-sahabatnya. Maka dia menawarkannya kepada Abu Bakar. Namun Abu Bakar radhiyallahu an tidak menjawab apapun. Lalu Umar menawarkannya kepada Utsman bin Affan. Dan dia menjawab, sepertinya aku belum hendak menikah hari ini. Umar menyimpan kejengkelan kepada keduanya. Karena nawarin Abu Bakar gak mau. Nawarin Utsmannya gak mau. Alasannya gak mau menikah. Maka Umar menyimpan kejengkelan terhadap keduanya. Lalu dia mengadukan keadaannya kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, "Yatazawwaju Hafsata man huwa khairun min Utsman. Wa yatazawwaju Utsman man hiya khairun min Hafsah." Yang menikahi Hafsah adalah orang yang lebih baik daripada Utsman. Dan Utsman menikah dengan orang yang lebih baik daripada Hafsah. Itu kata Nabi. Singkat kata, Nabi SAW yang melamar Hafsah. Dan Umar pun menikahkannya dengan Nabi SAW. Itulah yang dimaksud dengan perkataan Nabi yang menikahi Hafsah lebih baik daripada Utsman, yaitu Nabi SAW. Nah, dan yang menikah dengan Utsman adalah anaknya Nabi SAW. Ya, dan itu anak-anaknya Nabi lebih baik daripada Hafsah. Afwan. Setelah Nabi SAW menikahi Hafsah radhiyallahu anhuma atau Hafsah radhiyallahu anha, Umar bertemu dengan Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun akhirnya berkata, buka-buka rahasia. Kata Abu Bakar, "Kamu jangan marah ya. Kenapa dulu saya nggak mau sama Hafsah? Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyebut-nyebut nama Hafsah. Aku sendiri tidak patut membuka rahasianya Nabi. Seandainya beliau meninggalkannya, tidak mau sama Hafsah, niscaya aku menikahi Hafsah." Ya. Tetapi intinya Abu Bakar lebih mendahulukan Nabi. Dan menjaga rahasianya Nabi SAW. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah terjadi pada tahun 3 Hijriah. Nabi memberikan mahar sebesar 400 dirham. Kalau 1 dirham di zaman kita sekitar 70.000. Ya, 1 dirham. Saya terlupakan. Yang jelas perak di zaman kita adalah 70.000. Nah, kita skip dulu untuk masalah ini. Pernikahan Nabi SAW ini merupakan kehormatan, kebaikan dan karunia terbesar bagi Hafsah dan bapaknya radhiyallahu anhuma. Hafsah sendiri memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan para istri Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Dialah wanita yang menyayangiku dari kalangan para istri Nabi SAW." Ya, akhirnya jadi saingannya siapa? Aisyah. Di antara kabar Hafsah radhiyallahu anha adalah apa yang Aisyah riwayatkan. Aisyah berkata,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu asalan 'inda Zainab binti Jahash wa yamkuthu 'indaha fatawata'tu ana wa Hafsatu ala ayyatuna dakhala 'alaiha faltaqul lahu akalta maghafir inni ajidu minka riha maghafir qala la walakinni kuntu ashrabu asalan 'inda Zainab binti Jahash falan a'uda lahu wa qad halaftu la tukhbiri bidzalika ahada. Kata Aisyah, Rasulullah SAW biasa minum madu di rumahnya Zainab binti Jahash dan beliau berdiam diri di sana. Maka aku dan Hafsah sepakat bila Nabi SAW datang kepada salah seorang dari kami berdua, maka dia harus berkata, engkau makan maghfir ya? Aku mencium bau maghfir darimu. Maka Nabi SAW bersabda, tidak, aku hanya minum madu di rumahnya Zainab binti Jahash. Dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku sudah bersumpah, jangan katakan kepada siapapun. Ya, ini adalah persaingan-persaingan manusiawi antara para istri. Ya. Dan memang begitu seninya poligami. Tapi saya tidak berani untuk bicara lebih jauh karena saya tidak ahli dalam bidang ini. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah mentalak Hafsah radhiyallahu anha 1 kali talak. Kemudian beliau merujuknya atas perintah malaikat Jibril alaihissalam. Dia berkata, innaha sawwamatun qawwamatun wa hiya zaujatuka fil jannah. Muhammad, sesungguhnya Hafsah itu wanita yang gemar berpuasa, gemar sholat. Nanti dia jadi istrimu di surga. Ya. Hafsah dengan bapaknya memiliki sikap-sikap besar yang menunjukkan bahwa mereka berdua adalah orang yang zuhud, berpaling dari dunia secara total, mengisyaratkan kebersihan jiwa. Salah satunya adalah saat Umar radhiyallahu anhu datang kepadanya pada satu hari. Dia menghidangkan roti dan kuah kaldu yang dingin, lalu menyiramkan minyak ke kuah kaldu tersebut. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, 2 lauk pada 1 wadah. Aku tidak akan menyantapnya hingga bertemu Allah. Hafsah melihat bapaknya berada dalam kehidupan yang sulit. Suatu hari dia berkata kepada bapaknya, wahai Amirul Mukminin, seandainya engkau memakai pakaian yang lebih lunak dari pakaianmu ini. Maksudnya pakaiannya lebih halus. Karena Umar saat ini menggunakan pakaian yang kasar. Maka Umar radhiyallahu anhu menjawab, aku akan terus menentangmu dalam masalah ini. Tidakkah kamu ingat bagaimana Rasulullah SAW hidup dengan kehidupan yang sulit? Umar harus terus mengingatkan Hafsah radhiyallahu anha hingga dia pun menangis. Sesudah Rasulullah SAW berpulang ke Ar-Rafiqil A'la, Hafsah dipilih di antara ummahatul mukminin untuk menyimpan naskah manuskrip Al-Quranul Karim. Hal itu manakala Umar radhiyallahu anhu mengusulkan kepada Abu Bakar agar segera mengumpulkan apa yang berserak dari Al-Quran dan dari berbagai lembaran sebelum zaman semakin jauh dari masa turunnya dan para penghafal angkatan pertamanya wafat. Sehingga Abu Bakar pun meresponnya, mengumpulkan mushaf yang mulia dan menyimpannya di rumahnya Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah menyaksikan kemuliaan-kemuliaan besar bapaknya dan jasa-jasa agung bagi Islam dan kaum muslimin. Syam, Irak dan Mesir ditaklukkan pada masanya. Sebelum akhirnya dia dan kaum muslimin dikejutkan dengan pembunuhan keji terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu oleh beberapa kali tusukan pisau Abu Lu'lu'ah al-Majusi pada tahun 23 Hijriah. Hafsah menemui bapaknya ketika ditusuk. Setelah dia ditusuk dan dia berkata, wahai sahabat Rasulullah,
wahai metuanya Rasulullah, wahai Amirul Mukminin. Maka Umar radhiyallahu anhu menjawab, aku tidak kuasa mendengar apa yang aku dengar. Aku mengingatkanmu dengan hakku atasmu, agar kamu tidak lagi menyinggung-nyinggung hal seperti ini sesudah ini. Kalau urusan air matamu, aku tidak menguasainya. Umar radhiyallahu anhu menyerahkan perkara khilafah kepada 6 orang sahabat besar, yaitu Ashabus Syura, dan akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkannya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang di zamannya terwujud penyatuan huruf mushaf dan penulisannya dari mushaf yang sebelumnya telah dikumpulkan di zamannya Abu Bakar yang disimpan di rumahnya Hafsah. Hafsah radhiyallahu anha wafat di masa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma pada tahun 41, dan ada juga yang berkata Hafsah wafat tahun 45 Hijriyah. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari seorang wanita hamba sahaya keluarga Umar. Dia berkata, aku melihat keranda di atas tempat tidur Hafsah radhiyallahu anha. Marwan memimpin sholat jenazahnya di tempat sholat jenazah dan mengantarkannya ke pemakaman Baqi'. Dia duduk hingga pemakaman usai. Teman-teman yang dirahmati Allah, demikian secara ringkas kisahnya Hafsah binti Umar yang mungkin tidak sepanjang kisah Aisyah binti Abu Bakar yang kita simak di pertemuan yang lalu. Maka untuk selanjutnya kita jeda terlebih dahulu sebelum kita membacakan atau mengambil fawaid-fawaid dari kisah Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Kita kembali setelah jeda yang satu ini. Korun tak pernah tahu bahwa kartu ATM yang ada di dompet-dompet kita sekarang ini sudah cukup untuk menggantikan kunci penyimpanan harta karunnya, yang orang kuat di zamannya pun kesulitan mengangkat karena beratnya. Kisra Persia tak pernah tahu bahwa sofa-sofa yang ada di ruang tamu di rumah-rumah kita lebih nyaman ketimbang singgasananya. Kaisar yang hamba-hambanya dahulu mengibaskan angin dari atas kepala dengan bulu-bulu burung unta, belum pernah melihat AC-AC yang kita punya di setiap kamar di rumah kita. Heraklius yang dahulu minum dari bejana-bejana tembikar, yang membuat iri orang-orang di sekitarnya karena dinginnya air yang ia minum, tak pernah minum dari dispenser pendingin seperti yang ada di rumah kita. Perjalanan haji yang dahulu memakan waktu berbulan-bulan di atas punggung unta, selamanya tak akan pernah sama dengan perjalanan haji kita, yang di zaman sekarang hanya butuh hitungan jam dengan pesawat terbang yang dingin karena AC. Pada kenyataannya, kita hidup dalam kehidupan yang tak pernah dirasakan oleh raja-raja itu. Bahkan tak pernah mereka impikan. Meskipun demikian, banyak dari kita yang terus menangisi dan meratapi nasibnya. Setiap kali mata terbuka melihat hidupnya, dada menjadi sesak. Ya Allah, segala puji bagimu atas semua nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, untuk agama kami dan dunia kami. Segala puji untuk-Mu atas nikmat-nikmat-Mu yang tak terhitung. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa syukur dalam perkataan dan perbuatan. Limpahkan kepada kami curahan rahmat, rezeki dan kemuliaan-Mu, wahai Zat yang Maha Mulia. Renungkanlah ini bersamaku, saudaraku, supaya kita hidup dalam qanaah dan ridho dalam diri kita, serta rasa pujian dan rasa syukur bagi Zat yang telah memberikan nikmat, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau ada orang tidak sedang sholat, ya, kalau orang tidak sholat maka nol dia. Belakangnya 100 nggak ada manfaatnya. Makanya kita pernah dengar ada orang mengatakan, saya memang mas, saya kalau sholat itu memang nggak pernah. Tapi jangan khawatir, saya kalau sedekah banyak loh. Ya. Apa manfaatnya sedekah? Karena sholat itu amal yang pertama kali dihisab. Rasulullah bilang kalau sholat yang rusak, amal yang lain dianggap rusak. Tidak ada manfaatnya anda bersedekah. Karena amal yang pertama kali dihisab yang jadi patokan justru anda tidak dikerjakan. Yang kedua, orang yang tidak sholat, maka beritahukan dia khawatirnya statusnya kafir. Minimal kita mengatakan tidak sholat atau tidak sholat bukan urusan saya. Itu urusanmu nanti dengan Allah di hari kiamat. Tapi saya perlu beritahu bahwa Rasulullah bersabda, yang menjadi pembeda antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Siapa yang tidak mengerjakannya maka dia kufur, maka dia kafir. Kalau ada orang tidak sedang sholat, ya, kalau orang tidak sholat maka nol dia. Belakangnya 100 nggak ada manfaatnya. Makanya kita pernah dengar ada orang mengatakan, saya memang mas, saya kalau sholat itu memang nggak pernah. Tapi jangan khawatir, saya kalau sedekah banyak. Ya. Apa manfaatnya sedekah? Karena sholat itu amal yang pertama kali dihisab. Rasulullah bilang kalau sholat yang rusak, amal yang lain dianggap rusak. Tidak ada manfaatnya anda bersedekah. Karena amal yang pertama kali dihisab yang jadi patokan justru anda tidak dikerjakan. Yang kedua, orang yang tidak sholat, maka beritahukan dia khawatirnya statusnya kafir. Minimal kita mengatakan tidak sholat atau tidak sholat bukan urusan saya. Itu urusanmu nanti dengan Allah di hari kiamat. Tapi saya perlu beritahu bahwa Rasulullah bersabda, yang menjadi pembeda antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Siapa yang tidak mengerjakannya maka dia kufur, maka dia kafir. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa, The Wonderful Sahabiyat, kita coba untuk menggali faidah yang ada di kajian ini dari biografi singkat yang kita baca dari Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Faidah pertama, saya sambil ngetik ya. Di balik musibah pasti ada hikmah. Sebagaimana musibah yang menimpa Hafsah binti Umar ketika dia kehilangan suaminya yang namanya siapa tadi? Khunais. Meninggal suaminya di masa dia masih muda belia dan menjanda di usia 18 tahun. Tapi kemudian Allah takdirkan bahwa Hafsah ini akhirnya menikah dengan orang yang jauh lebih baik ketimbang suami yang pertama, yaitu Nabi SAW. Faedah kedua adalah tidak mengapa wanita menikah lagi setelah wafat suaminya. Meskipun ya sebagian ulama ada yang berpendapat suami istri yang meninggal dalam keadaan si istri tidak menikah lagi, maka dia nanti akan dikumpulkan bersama suaminya. Sehingga ada di antara kaum muslimat yang mungkin karena cinta dengan suaminya, dia lebih memilih untuk menjadi permaisuri bagi suaminya di surga, sehingga merelakan untuk tidak menikah lagi. Tapi seandainya ada wanita yang mau menikah lagi, maka tidak mengapa. Sebagian orang ada yang terlalu keras dalam masalah ini. Mereka mengatakan, itu berarti kamu tidak cinta sama suamimu. Ya. Padahal bisa jadi, apalagi dalam kondisi suami yang pertama tidak lebih baik daripada suami yang kedua. Kalau kita pandang dengan konteks kekinian, misalnya suami yang pertama tidak ngaji. Suami yang pertama orang awam, sholatnya jarang-jarang. Ya. Kemudian datang berikutnya, misalnya orang yang dikenal soleh, kepribadiannya baik, banyak rekomendasi orang-orang yang mengatakan laki-laki ini sangat qualified, sangat high quality untuk dijadikan suami. Maka pada dasarnya tidak mengapa untuk seorang wanita menikah lagi setelah wafat suaminya. Tapi ingat, tidak boleh
menikah masih dalam masa iddah. Nah, teman-teman mungkin tahu, silakan komen di live chat. Berapa masa iddahnya seorang wanita yang ditinggal wafat suami baru boleh menikah lagi? Nah, faedah berikutnya adalah tidak mengapa, baik bagi orang tua untuk mencarikan jodoh bagi anaknya. Bahkan menawarkannya kepada lelaki yang soleh. Sebagaimana Umar bin Khattab sepeninggal suami dari anaknya Hafsah binti Umar, yaitu Khunais, maka Umar yang keliling, ya, tapi tidak keliling kayak menjanjakan jualan, ya, mencarikan suami dengan menawarkannya kepada orang-orang soleh. Makanya Umar tadi menawarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar tidak mau, kemudian Utsman, ya, lalu kemudian curhat ke Nabi. Meskipun ternyata baru belakangan tahu sebenarnya keduanya tidak mau. Apalagi Abu Bakar tidak maunya itu bukan karena tidak mau dengan Hafsah, ya, melainkan karena tahu bahwa Nabi SAW pernah menyinggung soal Hafsah. Faedah yang lain, ya, tadi kita dapati bahwa Umar jengkel sama sahabat-sahabatnya. Jengkel sama Abu Bakar, jengkel sama Utsman, ya. Sehingga kita katakan ada kalanya. Dan itu manusiawi. Kejengkelan dengan teman. Tapi jangan sampai dendam. Kalau bisa dikomunikasikan dengan orang yang sekiranya bisa membantu menyelesaikan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Umar ketika jengkel sama Abu Bakar dan Utsman. Ya, dia curhat kepada Nabi. Sekiranya Nabi SAW termasuk orang yang mungkin bisa membantu menyelesaikan permasalahan. Ya. Ketiga, apa yang terjadi waktu Umar curhat kepada Nabi? Nabi memberikan solusi. Sehingga fawaidnya adalah jadi teman itu yang memberikan ketenangan dan solusi. Sebagian orang, temannya punya masalah dengan orang lain, bukannya membantu menyelesaikan, malah jadi kompor. Ya. Sehingga permasalahan yang terjadi bukan cepat selesai, tapi malah membara. Adapun Nabi SAW menenangkan, ya. Nabi mengatakan nanti yang akan menjadi suaminya Hafsah adalah yang lebih baik daripada Utsman. Nah, faedah yang lain adalah mendahulukan kepentingan sahabat. Mendahulukan kepentingan Rasulullah. Bahkan dalam urusan pribadinya Rasulullah SAW, Abu Bakar rela untuk mendahulukan Nabi SAW. Ya. Padahal kalaupun Abu Bakar mau sama Hafsah lalu mau dengan Hafsah, ya, pada dasarnya sah-sah saja. Tapi ini demi mementingkan kepentingannya Rasulullah SAW, ya, maka Abu Bakar pun merelakan untuk mendahulukan Nabi. Faedah yang lain adalah tidak menelikung teman dalam permasalahan dunia, termasuk urusan jodoh. Ini kalau kita ibaratkan orang biasa, ya, si Adi dan si Budi, yaitu antara Abu Bakar dengan Nabi. Adi pernah mendengar bahwa Budi menjingung-jinggung soal Ita.
Budi ngomong nih, "Di, ada loh akhwat. Dengar-dengar dia itu soleha. Ku dengar namanya itu Ita. Nah itu anaknya si Anu, itu saudaranya si Anu. Gimana ya? Ya, sepertinya saya ingin ya mencoba untuk mendekati, maksudnya untuk menikahi." Adi karena pernah dapat curhatan Budi yang menyebut nama Ita, tidak layak dong. Manakala ternyata si Adi ini akhirnya tahu si Ita, lalu dia yang duluan ke orang tuanya Ita. Misalnya dia datang, "Pak, saya maunya begini. Dan akhirnya menikah. Apa kira-kira perasaannya Budi? Ya, perasaannya Budi mungkin akan sakit hati. Ya. Makanya di dalam Islam, ya, di dalam Islam kita tidak boleh, ya, tidak boleh melamar yang sudah dilamar. Tidak boleh menawar yang sudah ditawar. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perselisihan cekcok antara orang yang melamar belakangan dengan yang sudah duluan. Antara yang sudah menawar duluan dengan yang menawar belakangan. Ya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, ini berarti pesan juga untuk para jomblo. Cuman saya nggak tahu apakah jomblo menyimak kajian Sahabiyat. Jomblo nggak boleh dong. Kalau ada teman yang sudah duluan, terus dia masuk-masuk lewat jalan belakang. Ya, melamar akhwat yang sudah dilamar. Nah, begitu juga para akhwat. Berarti ini cocok untuk jomblowati ya. Untuk para akhwat, bila Anda sudah dilamar oleh si Adi, ya, maka Anda putuskan dulu. Tidak baru menerima Budi. Ya. Bukan menyeleksi dua-duanya di saat yang bersamaan. Karena khawatirnya si Budi dan si Adi ini akan terjadi perseteruan. Ya. Nah, sebagian akhwat mungkin ada yang seperti itu juga. Dapat CV 3 dibanding-banding tiga-tiganya. Ya, dicari tahu tentang tiga-tiganya lalu dipilih salah satunya. Ini tidak baik. Karena akan menjadi adu domba secara tidak langsung antar yang sedang melamar. Khawatirnya miskomunikasi. Wah, bisa jadi ada perkelahian nanti. Ya, bahkan bisa jadi ada bunuh-bunuhan. Ya. Jadi dalam masalah perjodohan, ya satu dulu. Kalau sudah tidak mau, putuskan baru yang lain. Ya, jadi jelas. Nah, tidak memberikan harapan bagi dua-duanya, lalu kemudian terjadi miskomunikasi. Faidah yang berikutnya adalah menjaga rahasia. Kalau orang di zaman sekarang nggak boleh ember katanya. Kalau kita diceritain oleh seseorang masalah pribadi, itu sesuatu yang sensitif, rahasia, maka tidak boleh bagi kita untuk cerita ke sana kemari. Ya. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, tentang mahar tadi. Tadi saya coba untuk cari sepanjang jeda. Anggaplah yang dijual di Tokopedia. Kalau kita pakai yang ini saja, 1 dirham antam 2,975 gram perak bersertifikat. Ya. Sekarang kita buka kalkulator. Tadi 400 dirham. Dan 400 dirham ini berarti kalau dikali 2,975 1190 gram perak. Kalau kali 70.000 banyak ya. 83 juta. Besar juga ya. Nah, ini kalau kita pakai yang punya antam.
Adapun di zaman dahulu mungkin ini sesuatu yang tidak besar, affordable bagi sebagian orang tua, khususnya dalam hal ini adalah Nabi SAW. Ya. Yang jelas, berapapun yang diberikan Nabi SAW kepada Hafsah, yang jelas Nabi SAW pernah mengajarkan kepada kita untuk meringankan mahar. Orang di zaman sekarang, anaknya kayak dijual barang-barang mahal gitu. Ada yang bertanya, berani berapa? 100 juta, 200 juta, diminta mahar yang besar-besar. Nah, dan ini tidak seperti yang ada di dalam Islam. Nah, mahar murah. Faedah yang lain adalah dunia poligami akan diwarnai dengan perselisihan dan persaingan. Maka para istri dan juga si suami maka harus memperhatikan hal yang seperti ini. Yang terpenting adalah jangan sampai ada persaingan-persaingan yang tidak sehat, berujung bohong atau yang semacamnya. Nah, tadi saya sudah bilang saya tidak ahli dalam poligami, maka sekedar menyebutkan sedikit faedahnya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, dalam perceraian pertimbangkan yang namanya akhlak istri. Anda mau terburu-buru untuk menceraikan istri Anda, coba Anda pertimbangkan lagi bagaimana istri Anda dalam kesehariannya. Lihat Nabi SAW. Nabi ketika mentalak Hafsah, merujuk lagi kepada Hafsah dengan pertimbangan innaha shawwamah. Sesungguhnya Hafsah itu wanita yang gemar berpuasa, qawwamah, senang untuk melakukan sholat. Maka kalau kita mau menceraikan istri karena sebuah masalah yang sebenarnya masalah juga tidak terlalu urgent, hanya miskomunikasi, hanya marah-marah sedikit, ya. Coba Anda pikirkan lagi, apakah kalau Anda ceraikan, terus Anda mau ngapain? Mau nikah lagi? Mau nikah lagi, apakah nanti istri yang baru akan lebih baik daripada istri yang lama? Ya. Ini harus dipertimbangkan. Kita kalau mencari wanita yang sempurna, nggak akan ada sampai unta bisa masuk dalam lubang jarum, nggak akan dapat. Ya. Maka kalau kita memiliki istri yang soleha, ya, yang rajin sholat, yang bisa mengaji, yang pandai mengurus anak, yang berjilbab besar, ya, lalu ada masalah-masalah, ketahuilah, ingatlah bahwa perceraian bukan solusi pertama. Karena belum tentu setelah ini akan Anda dapatkan wanita yang lebih baik daripada dirinya. Nah, pelajaran berikutnya adalah tentang zuhud. Itu yang dilakukan oleh Hafsah dan ayahnya Umar bin Khattab. Kita lihat bagaimana seorang Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin di zaman itu, yaitu di zamannya Umar bin Khattab. Umar meskipun dalam posisi sebagai pemimpin tetap menggunakan hal-hal yang sifatnya duniawi secara sederhana. Contohnya tadi Umar pakai baju yang sebenarnya dari kain yang bukan kain halus. Ya. Kalau kita zaman sekarang misalnya maunya kainnya toboyo. Ya. Maunya kain yang ini, maunya yang sutra, maunya yang mereknya bagus, yang harganya 400. Ya. Ada pun orang-orang di zaman dahulu, mereka baju dengan baju-baju biasa. Begitu juga ketika mau disajikan dua lauk, meskipun ini saya pribadi pun mungkin akan sangat susah. Disajikan dua lauk
Umarnya bilang nggak akan sampai saya meninggal bertemu dengan Allah untuk saya gabungkan dua lauk dalam satu wadah. Ya, ibarat kalau zaman sekarang ayam-ayam aja. Kalau telur, telur aja. Kalau zaman sekarang kan kita ayam tempe, tahu telur, bahkan telur ayam, atau daging ikan, cumi kepiting. Ya. Bahkan ada yang misalnya kalau pergi pengantenan semua dimakan. Maka mungkin ini sesuatu yang sulit untuk kita di zaman sekarang, tetapi demikianlah soal zuhud orang-orang di zaman dulu. Berikutnya teman-teman yang dirahmati Allah, faedah yang lain adalah bahwa mengumpulkan Al-Quran itu adalah suatu amalan yang dikerjakan oleh para sahabat. Dan manakala mereka bersepakat untuk mengerjakannya, maka ini adalah sesuatu yang bukan bid'ah, bahkan ini merupakan ibadah, karena kesepakatan sahabat adalah dalil. Ini adalah kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Bila sahabat Nabi bersepakat, berijma untuk melakukan sesuatu, tidak ada yang mengingkari sama sekali, maka ini adalah amalan berdalil. Dia bukan bid'ah. Sebagian orang di zaman sekarang yang membela bid'ah, yang suka mengatakan bid'ah, 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 dikit-dikit bid'ah. Mereka mengatakan Al-Quran itu bid'ah karena Al-Quran gak ada di zaman Nabi. Kita katakan Nabi SAW pernah mengatakan majtama'a qaumi atau majtama'a ummati 'ala dhalalah. Majtama'at ummati 'ala dhalalah. Tidak akan berkumpul umatku, yakni para sahabatku, di atas kesesatan. Ketika para sahabat berkumpul, berijma, konsensus dalam sesuatu, tidak ada yang mengingkarinya, kata Nabi, itu tidak mungkin kesesatan. Sedangkan bid'ah adalah kesesatan. Ini merupakan amalan yang justru berdalil. Dalilnya adalah bahwa ijma para sahabat dalil. Nah, sedikit lagi, faedah yang lain adalah tawadhu. Tawadhu atau rendah hati seorang Umar yang patut dicontoh. Meskipun dia adalah sahabat Nabi, Amirul Mukminin, mertuanya Nabi, tetapi dia tidak ingin untuk dibesar-besarkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita baca secara ringkas dari kisahnya Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, dan saya akan masuk dalam sesi tanya jawab. Saya akan mendahulukan pertanyaan-pertanyaan yang dikirim lewat grup WhatsApp Balikpapan Mengaji Sunnah, lalu grup WhatsApp Indonesia Mengaji Sunnah, terus saya pindah ke Telegram yaitu Balikpapan Mengaji Sunnah dan Indonesia Mengaji Sunnah akhwat. Begitu juga grup WhatsApp Jamaah Umroh bersama kami dahulu. Setelah itu baru pindah ke YouTube dan Facebook. Nah, saya dapati di pertemuan sebelumnya ada beberapa teman yang posting di grup WhatsApp dan Telegram, tapi saya keburu pindah ke YouTube, Facebook, baru mereka posting pertanyaannya. Ya. Ini saya amati di WhatsApp tidak ada sama sekali. Saya pindah ke Telegram. Saya pindah ke Telegram. Telegram juga sepertinya tidak ada. Saya pindah ke YouTube. YouTube di Mufid TV dulu. Ahlan wa sahlan, ini para akhwat. Masya Allah, saya bilang sama istri saya tadi gini. Membaca komentar dan fawaid yang diposting oleh teman-teman para akhwat ini, kita optimis tidak akan kehabisan guru bila kita membutuhkan guru. Ya. Apalagi kalau akhwat ini ternyata ada di Balikpapan. Kan kita tidak tahu ini akhwatnya akhwat Balikpapan atau bukan. Yang jelas
Masya Allah, kualitas-kualitas teman-teman, terutama para akhwat yang memberi komen ketika memposting fawaid, itu menunjukkan kualitas akhwat yang sangat bagus. Ya. Fawaid yang diberikan sangat bagus, sehingga saya pun tadi untuk memilih komentar terbaik agak sangat kesusahan. Ya, bukan agak ya, sangat kesusahan, karena komentarnya Masya Allah bagus-bagus. Tapi mau tidak mau saya harus pilih satu saja. Dan saya dapati tadi ada satu komentar yang di luar dari fawaid yang sudah saya sebutkan. Untuk suara di-up lagi sedikit. Mohon maaf tadi kalau mungkin suaranya sempat kecil atau putus-putus, karena sepertinya jaringan juga di sini lagi agak kurang baik. Ummu Nadia, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ya, ahsanti. Seorang wanita tidak boleh menikah setelah ditinggal wafat suaminya dalam jangka waktu 4 bulan 10 hari. Tapi begini, faidah, meskipun baru boleh menikah 4 bulan 10 hari, seorang akhwat boleh untuk dilamar secara sindiran. Secara sindiran ya. Tidak secara terang-terangan. Contoh sindiran itu begini. Misalnya ikhwannya datang lalu mengatakan kepada orang tuanya si istri. Ya, si istri yang ditinggal wafat suaminya ini. Misalnya dia mengatakan, insya Allah Pak, di sana banyak laki soleh yang insya Allah akan menanti masa iddahnya. Nah, ini kan sindiran-sindiran. Sekedar sindiran seperti itu boleh. Ya, yang tidak boleh adalah terang-terangan. Karena ini memancing seorang istri untuk tergesa-gesa atau terburu-buru untuk kembali menikah dalam jangka waktu kurang dari 4 bulan 10 hari atau masih dalam masa iddahnya. Yang benar 4 bulan 10 hari ya untuk para akhwat. Bukan 3 kali haid. Untuk 3 kali haid itu adalah wanita yang ditalak hidup. Nah, ditalak oleh suaminya, talak 1, talak 2. Nah, dan masih bisa kembali ya. Kecuali nanti setelah talak 3 baru tidak boleh kembali lagi kecuali dengan menikah terlebih dahulu dengan lelaki yang lain dan sudah pernah dikumpul. Oh, ini Asanti. Ya, Masya Allah, ini Arma Sorma. Betul. Kalau akhwatnya adalah akhwat yang dicerai, ditinggal. Ya, ditinggal dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan. Nah, Pratiwi Linanda juga, Asanti. Baik, pertanyaan tidak ada di Mufid TV. Saya sudah sampai paling bawah. Saya tidak melihat adanya pertanyaan. Saya pindah ke YouTube channel Mufli. Semua sudah Ustadz. Nur Cibi-Cibi. Ini sepertinya namanya bukan nama asli ya. Nur Cibi-Cibi. Cahaya Cibi-Cibi. Ustadz, saya usulkan jangan yang di komen yang diambil, tapi siapa yang mencatat dari awal hingga akhir lalu dipoto. Nah, masalahnya fotonya ini agak susah. Silakan untuk teman-teman yang telah merangkum fawaid untuk meletakkan nanti di kolom komentar setelah video kita matikan. Nanti kami akan baca satu persatu komentarnya insya Allah. Bismillah, Ana cari kolom komentar tidak ada ya? Iya, menunggu live-nya berakhir baru akan muncul kolom komentar. Adapun chat, live chat tidak akan ada terus sampai selesai.
Nanti kalau sudah selesai baru muncul kolom komentar. Ini ada pertanyaan Syahdina Alamsyah. Berikut 2 pertanyaan dari Ana. Bagaimana keutamaan putri Rasul atas Hafsah? Ya. Apakah atas dasar nasab atau ada keutamaan yang lain? Allahu a'lam. Di antaranya adalah karena dia adalah merupakan putri Rasulullah SAW. Footnote 38. Mohon jelaskan ucapan Umar radhiyallahu anhu yang bertanda footnote 38. Jadi Hafsah itu untuk menghibur ayahnya, yaitu Umar bin Khattab, dihibur dengan kalimat-kalimat yang meninggikan dirinya. Makanya Hafsah tadi ngomong, ya, wahai sahabatnya Nabi, ya, wahai mertuanya Nabi, wahai Amirul Mukminin. Nah, Umar tidak mau untuk ditinggi-tinggikan seperti itu. Ya. Maka Umar pun berkata, aku tidak mau mendengar yang kamu ucapkan itu. Ya. Dan aku mengingatkanmu dengan hakku atasmu. Maksudnya gini, aku bapakmu. Saya berhak untuk memerintahkan kamu sebagai anak. Saya perintahkan kamu untuk tidak lagi menyinggung-nyinggung kalimat-kalimat seperti itu. Wahai sahabat Nabi, wahai mertuanya Nabi, wahai Amirul Mukminin. Ya. Umar Ibn Khattab, ya, tidak mau ditinggikan seperti itu. Jazakillah khairan. Saya pindah ke Facebook. Di Facebook ada komentar. Ana masih loading ini. Ini udah bisa nih. Di Facebook tidak ada komentar pertanyaan. Saya coba pindah ke Facebook yang satunya lagi. Nah, harap bersabar ya. Saya balik malah ke Telegram juga. Tidak ada. Baik. Terakhir yang ada di Facebook Muflisa Fitra. Tidak ada pertanyaan. Iya, qadarullah pagi kajian live ini terganggu dengan teknis jaringan. Nah, jazakillah khairan untuk Ummu Rizki. Memang ini adalah ujian dalam menuntut ilmu. Ya, kadang baik, kadang nggak baik. Ya, qadarullah. 4 bulan 10 hari. Kecuali kalau hamil. Baik, habis tidak ada. Sudah saya keliling baik di Facebook, di YouTube, di WhatsApp dan di Telegram. Maka saya cukupkan dan saya umumkan untuk pemenang di minggu ini. Faidah yang terbaik yang saya dapatkan dari kolom komentar di minggu yang lalu di kajian Khadijah, ya sebenarnya ada banyak ya, komentarnya bagus-bagus sampai saya bingung tadinya. Ada dari Syafiqah, ada dari Yasinta, Fatirin Nisa, Putri Tasya, El Noah, Febriana Tohir, kemudian Misti, Eva Luciana, Hamidah Rina Mantiri, Ucina atau Ukti ya, Ukti mungkin, tapi pakai CH, jadi bingung ini bacanya.
Ukti Uli, Raihana, Windy, ya. Dan masih banyak lagi yang komentarnya Masya Allah bagus-bagus, ya. Tapi saya nggak mau harus memilih satu saja, maka saya pilih komentar dari Hamidah Rina Mantiri. Ini ada faidah yang dia sebutkan. Peran pendidik utama anak-anak bukan semata-mata miliknya ibu, tetapi juga perannya ayah. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq dahulu mendidik langsung Aisyah saat masih kanak-kanak. Ya. Ini faedah yang sangat bagus dan tidak sempat saya pikirkan di pertemuan yang telah berlalu, bahwa memang dalam pendidikan anak tidak boleh kita menyerahkan pendidikan itu hanya semata-mata kepada ibu. Anak juga butuh ayah. Ibaratnya pendidikan ayah dan ibu itu sepasang sayap, tidak boleh patah satu. Tidak boleh dari ibu saja, tidak boleh dari ayah saja. Bagaimana contoh perannya ayah? Contoh gini, anak laki-laki, kalau hanya diasuh ibu, dia akan jadi laki-laki perasa, akan jadi laki-laki cengeng, bahkan bisa jadi laki-laki bencong. Tidak kuat. Ya, contoh, kalau dia hanya dekat sama ibunya, ibu mungkin akan sering berkata begini, ayahmu itu nak menjengkelkan. Ya, ibu kenapa? Ibu lagi marah nih sama ayah. Ya, ayah itu terus keluar dari lisannya si ibu yang mencurhatkan ketika suaminya tidak ikut berperan di rumah. Akhirnya apa? Anak laki-laki terus mendengar kalimat-kalimat ibu yang memainkan perasaan. Kalimat jengkel, kalimat lagi sebel, kalimat lagi kesel, ya. Lalu menjelekkan peran ayah, ayahmu itu gini, ayahmu itu. Lama-lama dia membenci sosok ayahnya. Ketika lama-lama dia membenci sosok ayahnya, akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak suka misalnya dengan ayah, ya. Akhirnya dia maunya lengketnya sama ibu, mainnya sama yang perempuan. Ya. Jadilah dia seorang laki-laki yang lemah, laki-laki yang terlalu perasa, ya. Laki-laki yang sensitif, ya. Dan itu mungkin akan terseimbangkan bila hadir sosok ayah, ya. Jadi dia dapat dua-duanya. Tidak orang yang tidak punya perasaan sama sekali, tidak juga jadi orang yang terlalu berperasa. Apalagi kalau laki-laki. Laki-laki kan kalau terlalu perasaan itu tidak baik, ya. Terlalu sensitif, ya. Sedikit-sedikit masalah nanti tersinggung, ya. Dinasihati sedikit katanya dimarahi. Pokoknya terlalu cepat tersinggung, ya. Belum lagi kalau nanti mamanya itu adalah penggila India dan Korea, ya. Indie-core, ya. Mamanya nonton India. Sedikit-sedikit nangis. Mama kenapa nangis? Iya ini sedih. Anaknya ikutan nonton India. Gak lama ikutan nonton Korea. Jadilah anak ini laki-laki tapi kayak mamanya, ya, yang perasa dan menangis, sedikit-sedikit menangis. Ini mungkin saya terlalu dalam ya dalam masalah ini. Tapi intinya selamat untuk Ukhti Hamidah Rina Mantiri. Silakan nanti WA untuk koordinasi hadiah. WA-nya ke 0, saya catat di mana ya? Saya komen di Facebook Mufli Safitra saja. Silakan WA nama, alamat, nomor HP ke wa.me garis miring 0895 700 15 2850. Selamat untuk Ukhti Hamidah, dan kami tunggu teman-teman yang dirahmati Allah komentarnya baik di Facebook dan di YouTube Mufli Safitra maupun di Movie TV Official. Tulis faidah-faidah yang didapatkan tadi, dan saya ingin mendapatkan faidah yang tidak saya sebutkan dan akan menjadi nominasi untuk mendapatkan
hadiah berupa buku sahabat atau mushaf atau buku penjelasan 3 alasan utama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kekurangan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.